Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sisingji Jiwa Sun Wukong atau untuk Great Absol part 21 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diceritakan Wukong telah dikurung di Gunung Lima Jari selama 3 abad. Hingga akhirnya ia pun diberikan tugas, yaitu dia harus menemui Tan Sanzang jika ingin keluar dari gunung itu untuk menjalankan tugas. Di episode ini scene diawali diperlihatkan sebuah rumah yang terbakar. Rumah itu pun hancur dan porak-poranda. Dan di depan rumah itu terlihatlah seseorang yang tertunduk meratapi nasibnya. Ia di situ berkata, "Ini pasti mimpi, seperti serangan listrik di dalam mimpi. Tidak mungkin ini nyata. Mari lihat dengan seksama. Aku pasti sedang bermimpi, tidak mungkin ini nyata. Mana mungkin?" Dan sambil memandang 2 mayat yang hangus di situ, ia berkata lagi, "Semuanya sudah terjadi. Seharusnya kamu tidak keras kepala. Sakit, rasa sakit ini begitu nyata. Ming Ming, Ming Ming, sakit ini begitu dalam." Sambil membayangkan istri dan anaknya, ia pun kemudian berkata, "Ini tidak mungkin. Ini gila, tidak mungkin. Aku bisa gila tanpamu," teriak orang itu sambil menangis. "Aku pikir aku akan memiliki hidup yang bahagia. Istri dan anakku berada di rumah, mayatnya di rumah." Ia pun kini berjalan terhuyung tanpa arah di tengah hujan salju. Dan ia pun berkata lagi, "Tiada yang penting di dunia ini selain keluarga. Aku berkeliaran seperti orang mati berjalan." Dan bro, seketika badannya pun sudah tak kuat lagi dan ambruk di situ. Scene langsung beralih di sebuah rumah yang teduh. Dan di dalam rumah itu seorang tetua biksu berkata, "Nak, kamu hampir saja mati kedinginan di luar. Untungnya Launa kebetulan lewat dan melihatmu. Hari ini sangat berangin dan bersalju. Apa yang terjadi padamu? Lihatlah dirimu. Kamu sangat hancur. Ada apa?" tanya biksu itu kepada orang gondrong tadi, yang ternyata ia telah diselamatkan oleh tetua biksu itu. Gondrong pun di situ berkata, "Guru, orang yang kucintai telah meninggal dalam kebakaran hebat. Sejak itu aku tidak bisa tidur. Begitu aku menutup mata, kematian mereka muncul di depanku." Biksu pun lalu berkata, "Benarkah? Lalu apa kamu berencana menyusul mereka?" Dan dengan mata yang memerah, Gondrong pun menjawab, "Jika itu dapat membantuku untuk bertemu dengan mereka." Sang biksu pun lalu memberikan nasihat, "Jangan bunuh diri, karena akan ada waktumu juga. Terimalah kenyataan, maka hidupmu bisa jauh lebih tenang. Tinggallah di sini. Kami kekurangan orang untuk bekerja di kuil. Aku akan menerimamu sebagai murid sehingga kau dapat datang dan membantu. Tak perlu khawatir soal makanan, semua sudah ada." Dan kini Gondrong pun mulai tinggal dan menjadi murid di kuil itu. Dan ia diberikan tugas untuk membersihkan pavilion kitab. Gondrong pun di situ berkata, "Dasar orang tua aneh. Dia menerimaku tanpa persetujuanku. Mana aku harus membersihkan pavilion kitab suci Buddhis ini? Ya udahlah, toh nggak masalah juga bagiku." Dan setelah mengamati ruang pavilion itu, Gondrong pun tampak terkejut karena ada banyak sekali kitab suci dalam pavilion ini. Sehingga ia pun menilai kalau tempat ini merupakan kuil yang sangat hebat. Gondrong pun menjalankan tugasnya, yaitu bersih-bersih di tempat itu. Dan di sela-sela kesibukannya, ia pun menyempatkan dirinya untuk membuka-buka buku di situ. Ia pun berkata, "Kehidupan di kuil ini sangat sederhana, membunyikan lonceng pagi dan malam. Tetapi masalah terbesarku adalah aku tidak bisa menutup mata. Mataku selalu terbuka, sehingga hal yang paling terbaik di sini adalah dengan membaca buku. Aku tidak bisa tidur. Setiap hari aku terus membaca dan membaca. Ini membuatku menjadi lebih pintar dan lebih pintar lagi. Kuil ini memiliki banyak buku yang bagus. Nama buku seperti Yu Jin Jing, Sutra Suci, Sutra Daozang, dan lain-lain. Mari kita pelajari. Mari kita lakukan apapun yang harus diperlukan. Sepertinya jika melakukan ini tidaklah sulit. Aku terus melakukan ini setiap hari sampai tidak terasa sudah 5 tahun lamanya." Scene kemudian beralih kepada tetua biksu Tong yang berkata, Akhirnya momen penting ini datang juga." Dan ternyata biksu itu sedang memberikan pengumuman kepada orang-orang yang telah berkumpul di depannya. Ia pun berkata lagi, "Aku percaya kalian semua juga sudah tahu
Kaisar dinasti Tang menghormati takdir yang sudah ditetapi oleh surga dan ingin menemukan seseorang yang bijak dari dunia untuk pergi ke barat untuk mendapatkan api abadi. Dan jujur, tingkat kesulitan tugas ini di luar imajinasiku. Dan hari ini, perwakilan yang dikirim oleh kuil-kuil terkenal di seluruh negeri telah berkumpul di sini. Aku akan memilih satu di antara kalian semuanya untuk memikul tanggung jawab yang berat ini. Jangan ada keraguan, karena ini merupakan pembelajaran semangat hidup kemuliaan tertinggi para biksu, tetapi sekaligus juga tantangan fisik dan mental yang hebat. Dan terlihat di situ juga hadir biksu-biksu yang sangat berbakat, yaitu diantaranya ada daun ajaib dan seorang pria yang bernama Hanya. Dan tetua pun berkata lagi, perjalanan ke surga barat ini tidak mudah, dan untungnya sekarang akhirnya ada kandidat yang cocok. Para biksu pun di situ berbisik. Mereka memprediksi kalau yang terpilih pastilah daun ajaib atau Hanya. Dan tetua pun mulai berkata, Sanzang, kau jangan menyapu lantai lagi. Kau pergilah ke sisi lain dunia untuk mengambil api abadi, oke? Jelas saja hal itu membuat Gondrong langsung terkejut. Dan tak kalah terkejut, semua orang-orang di situ pun sangat kaget. Mereka pun berkata, hah, Tripitaka, tukang sapu itu mustahil. Gondrong pun berkata, apakah tetua memanggilku? Salah seorang di situ pun lalu berkata, Guru, apakah Anda tidak salah? Dia hanya seorang tukang sapu. Bagaimana bisa mengambil tanggung jawab besar ini? Tetua pun di situ lalu berkata, hahaha, kalian tidak ada yang mengerti Sanzang. Sudah 5 tahun, Sanzang, kau tidak pernah tidur sekejap pun kan? Sanzang dengan mata yang merah itu pun berkata, itu benar, karena jika aku tidur, aku akan melihat rasa sakit kehilangan orang yang sangat aku cintai. Tetua pun lalu bertanya, dengarkan baik-baik, apakah kau mau menghentikannya, Sanzang? Kamu masih melihat penderitaan yang banyak sekali. Sanzang pun lalu berkata, awalnya aku melihat penderitaanku dan keluargaku, akan tetapi setelah itu aku melihat penderitaan orang-orang yang lain. Jadi aku tidak bisa tidur sama sekali. Hal itu membuat para biksu pun terkejut dengan apa yang dirasakan Sanzang. Tetua pun berkata lagi, aku tahu kamu pasti mempunyai serangkaian pertanyaan di dalam hatimu. Sanzang pun menjawab, benar. Lalu tetua pun menjelaskan lagi, mengapa semua makhluk harus menderita. Pada saat kita dilahirkan di dunia ini, kita harus menghadapi kemalangan ini. Kebahagiaan hanyalah sesaat, itu akan hilang dalam sekejap mata. Dan semua makhluk akan menghadapi segala macam siksaan, kemiskinan, penyakit, kelaparan, usia tua. Hidup tidak bisa lepas dari lingkaran penderitaan. Mengapa itu harus selalu ada? Apa makna semua ini? Sanzang, kamu bisa pergi ke barat. Coba cari jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau begitu, Sanzang, apakah kamu sanggup untuk pergi? Apakah kamu mempunyai keberanian? Seketika Sanzang pun tertunduk dan berkata, baiklah, sambil ia meletakkan sapunya. Xin kemudian langsung terlihat Tan Sanzang dengan mata yang sudah normal dan ia berkata, tidak ada lagi omong kosong. Tugas ini biar aku yang melakukannya. Tetua pun berkata, hahaha, bagus, bagus. Ambillah ini dan pergilah. Dan tetua pun memberikan kalung tasbih yang besar itu. Dan terlihat Tan Sanzang pun kini mulai berjalan melewati badai salju yang kencang. Ia pun berkata, aku mengambil bara yang disuruh guru dan memulai perjalananku dengan semangat tanpa tahu apa rintangan yang ada di tugas ini. Akhirnya, setelah sekian lama, hidupku punya tujuan. Aku senang sekali. Haha, sebentar lagi aku akan mencapai puncak. Dewa, aku harus sampai sana agar bisa bertemu dewa. Dewa, aku bisa merasakan para dewa memperhatikan diriku. Di sana ya, aku akan bertanya mengenai semua kegundahan hati ini. Dan tiba-tiba saja Tan Sanzang pun dikagetkan oleh sesuatu, yaitu kemunculan seekor serigala besar yang akan menerkam dirinya. Dan wah, dengan cepat Tan Sanzang pun menghindarinya. Apakah ini binatang buas yang tak biasa? Ucap Tan Sanzang. Dan kini Tan Sanzang pun sudah bersiap untuk menghadapi serangan selanjutnya dari serigala buas itu. Dan tiba-tiba saja serigala itu pun memudar. Hal itu membuat Sanzang pun berkata, ini hanyalah ilusi. Dan benar saja, ternyata itu adalah daun ajaib. Ia pun berkata, jangan takut kakak Sanzang, aku hanya bercanda denganmu. Dan tak hanya itu,
Datang lagi seseorang dan itu adalah Hannya. Ia pun memanggil Sanzang dan berkata, "Kau serius mau ke barat nih? Lebih baik jika kau lebih menyayangkan nyawamu. Kau tidak tahu apa yang ada di depan." Perkataan itu membuat Sanzang pun waspada dan berkata, "Hei, apa mau kalian?" Danau ajaib pun berkata, "Ya, kita datang untuk menolong dirimu. Kau tahu kalau guru sudah tua, jadi pasti kemarin kau terpilih karena kesalahpahaman. Ya, jujur saja aku merasa kaget waktu tahu kamu hanyalah tukang sapu saja." Sanzang pun menyahut, bahkan aku tak pernah berpikiran seperti itu." Dan Danau ajaib pun berkata lagi, "Benar, dengan situasi seperti ini kita tidak boleh lengah. Pencapaian tertinggi Fana saja itu harus diserahkan mereka yang siap, mampu, dan bertekad akan melakukannya. Kakak Sanzang, ini untuk kebaikanmu sendiri. Jika kau melakukan tugas ini, kau sama seperti menjemput kematianmu sendiri. Mengapa repot-repot?" Sanzang pun membalas, "Menurutmu, apakah kamu yang lebih cocok?" Hanya pun disitu langsung menyahut, "Aku sih tidak tahu, tapi seharusnya sih begitu." Sanzang pun berkata lagi, "Apa kamu orang yang spesial?" Daun ajaib pun menjawab, "Hei, aku dari sejak hariku dilahirkan, aku telah hidup untuk mempersiapkan saat ini." Dan dengan sombongnya Daun ajaib pun berkata lagi, "Aku sudah menguasai kitab suci Marha di saat berumur 3 tahun. Aku juga menjadi pemimpin debat tentang Buddha dengan 18 biara yang diselenggarakan seluruh negeri pada umur 6 tahun. Tidak ada yang bisa mengalahkan argumentasiku. Semua biksu terkenal sudah mengakui kemampuanku. Kemampuanku sangatlah hebat, bahkan lebih dari keajaiban duniawi. Aku juga mempelajari semua jenis keajaiban untuk meningkatkan kemampuanku di umur 10 tahun. Apa kau paham? Aku adalah orang terbaik dari yang terbaik. Semua laki-laki pada umumnya tidak bisa dibandingkan denganku. Untuk hal-hal penting, kamu harus mempercayai para elit dan menyerahkannya kepada para elit. Saudara Sanzang, kau harus tahu bahwa tugas ini tidak mungkin bisa kau tangani. Jadi menyerahlah." Dan dawar, tiba-tiba saja Sanzang tanpa basa-basi langsung memukul wajah Daun ajaib. Hanya pun langsung kaget. "Tunggu, kau, berani-beraninya kau," ucapnya. Hal itu membuat Daun ajaib pun berteriak, "Saudara Sanzang, apa yang sedang kau lakukan?" Sanzang pun disitu lalu berkata, "Pembohong, katanya kau itu elit. Harusnya kau tidak kena pukulanku tadi. Kenapa malah kena? Kau bukan elit ya." Jelas saja Daun ajaib pun sangat marah dan berkata, "Brengsek, kau beneran serius nih?" Seketika Daun ajaib pun mengeluarkan jurus 3 serangan serigala, penghancur salju. Dan kini keluarlah 3 serigala besar. Daun ajaib pun akan menyerang dan berkata, "Jangan salahkan aku, saudara Sanzang. Ini semua kamu yang minta." Dan jeder, tak disangka Sanzang pun memukul Daun ajaib duluan. Hal itu membuat Daun ajaib pun shock. "Cepat sekali, dia terlalu cepat," ucapnya. Sanzang pun berkata, "Bohong, bohong kau, pembohong. Katanya kamu akan serius. Mana buktinya?" Dan Sanzang pun mengepalkan tangannya. "Buktikan bahwa kamu lebih baik dariku dan lebih mampu," teriak Sanzang. Dan bau, 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 dawar. "Ayo mana, buktikan." Dan dawar. Teriak Daun ajaib kesakitan. Dan ia pun kini ambruk tak berdaya. Sanzang pun langsung memegang baju Daun ajaib dan berkata lagi, "Kamu tidak bisa membuktikannya. Mengapa perkataanmu bohong? Aku sangat kecewa." Dan jeleng. "Katanya kau ingin ambil api abadi. Mana buktinya? Katanya kau lebih elit dariku. Mana?" Dan dawar, dawar. "Kau kan yang bilang begitu." Jeder, jeder. Sanzang tanpa ampun terus memukuli Daun ajaib. "Ayo tunjukkan kemampuan elitmu. Tunjukkan." Dan jeleng. Dia, dawar. Sanzang terus saja tanpa ampun hajar Daun ajaib itu. Hingga akhirnya Daun ajaib pun mengangkat tangannya tanda ia sudah menyerah. "Sudah, tolong jangan marah lagi. Aku salah, maafkan aku. Aku salah, aku minta maaf. Sudah, kumohon jangan pukul aku lagi." Sanzang pun berdiri dan berkata, "Kau menangis? Kau pikir nangis seperti ini akan berguna? Jika kau bertemu dengan monster yang sesungguhnya di luar sana, apa dapat selesai begitu saja? Begitu, jangan nangis." Hal itu membuat Daun ajaib pun sangat ketakutan dan berkata, Tidak, aku tidak nangis, tidak nangis." Sanzang pun lalu berteriak, "Kamu itu sangat egois. Egois, hanya mementingkan diri sendiri.
Makanya aku mengajarmu. Sadarlah, kau ingin pergi ke barat karena kegengsianmu itu kan? Kau itu sebenarnya tidak peduli dengan api abadi. Daun ajaib yang sudah kapok itu pun dengan sesenggukan menjawab, Benar, aku egois. Makanya kamu pergilah saja. Semoga perjalananmu lancar sentosa. Dan seketika hal itu membuat Hanya di situ juga ketakutan. Ia pun dengan cepat berkata, Adik Sanzang, jangan pedulikan aku. Aku hanya ingin merawat dia. Sanzang pun kini berkata kalau ia meminta maaf dengan apa yang barusan ia lakukan. Dan Hanya pun berkata, sepertinya guru memang benar. Guru melihat sesuatu hal dari dirimu, makanya kau bisa menjadi yang terpilih. Aku harap perjalananmu lancar. Kita pasti bertemu lagi. Sanzang pun segera berterima kasih. Ia pun lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Daun ajaib dan Hanya merupakan saudara perempuan dan laki-laki ketika Sanzang berada di kuil. Sanzang pun berjalan dan meneruskan perjalanannya. Ia pun berkata, dasar mereka, gengsinya tinggi sekali. Mereka tidak peduli dengan keberlangsungan semesta ini. Waktuku bersama mereka sudahlah cukup. Sekarang aku harus terus berjalan. Lukanya akan segera sembuh karena aku hanya menggunakan 10% dari kekuatanku. Katanya dia sudah berjuang keras dengan kemampuannya itu. Tapi mengapa dia terlalu lemah? Dan kini Hanya dan daun ajaib pun sudah sadar akan kesalahannya, bahwa Sanzang adalah seorang yang sangat kuat, seperti monster, dan sangat masuk akal jika dialah yang diutus untuk pergi ke barat. Scene kemudian beralih, kini Sanzang pun sudah berada di puncak gunung abadi. Ia pun berdiri di puncak itu dan berkata, ini tempat pertukaran dunia Sindang. Guru pernah berkata, orang yang dipilih oleh Kaisar Surga adalah orang yang menunggu dewa untuk datang ke sini. Seketika Tan Sanzang pun mulai mengganti pakaiannya, dan ia juga memotong rambutnya yang gondrong. Dan kini penampilannya menjadi seorang biksu tong atau biksu Tan Sanzang. Dan sambil duduk bersila, ia pun berkata lagi, menurut legenda, jika akan ke sisi lain dunia barat, maka harus melewati jalur monster. Kesulitan dan hambatan tidak dapat diatasi hanya oleh kerja keras. Sekarang aku hanya tinggal menunggu instruksi dewa. Dengan kekuatan dewa, kenapa mereka tidak datang sendiri ke barat? Malah mereka menyuruh manusia lemah sepertiku. Ya, biarkan saja. Itu bakal membuat mereka harus menjawab banyak pertanyaan. Dan entah beberapa waktu, tiba-tiba muncullah cahaya emas yang terang dari balik awan di langit. Cahaya itu memancar ke bawah. Hal itu membuat Sanzang pun terkejut dan membuka matanya. Dan dari cahaya di langit itu, maka turunlah seseorang. Tan Sanzang pun berkata, penampilan dewa itu sangatlah anggun, dan dia terlihat sangat muda, walau tidak ada yang tahu umur aslinya. Dia juga membawa kuda yang berbentuk aneh. Diperlihatkan seorang manusia naga yang terluka parah sedang digeret oleh seseorang. Dan ternyata itu adalah Yusau dengan luka yang sangat parah dan mengeluarkan banyak darah. Ia saat ini sedang ditolong dan digeret oleh Aosue. Aosue pun di situ berteriak-teriak minta tolong, karena kalau tidak cepat-cepat mendapatkan pertolongan, maka Yusau akan segera mati. Dijelaskan Yusau mengalami luka seperti ini diakibatkan karena ia diserang oleh burung Garuda saat ia menolong Aosue. Sehingga Aosue pun segera membawa tubuh Yusau yang sekarat ini ke kerajaan Naga Laut Timur, atau ke kerajaan ayahnya. Melihat kejadian itu, ayah Aosue pun langsung naik pitam dengan apa yang dilakukan Aosue, karena menurutnya Aosue lah yang telah mencelakai Yusau. Sehingga Raja Naga Timur pun menjadi sangat malu. Ia pun tanpa basa-basi langsung meremas kepala Aosue dan berniat akan membunuh putranya yang dianggapnya selalu bikin ulah itu di depan Raja Naga yang lain. Dan seketika ayah Yusau pun langsung berteriak kepada Raja Naga Laut Timur, hei, apa kau gila? Bagaimanapun juga ini adalah putramu. Raja Naga Timur pun melepaskan tubuh Aosue begitu saja, membuat tubuh Aosue pun terjatuh ke lantai dengan darah yang sangat banyak. Dan kini Aosue pun hanya bisa tergeletak tak berdaya di samping Yusau yang sekarat. Ia pun memandangi Yusau yang sudah tak sadarkan diri dengan rasa bersalah, karena dia merasa dialah yang menyebabkan Yusau seperti ini. Beberapa waktu kemudian di klan naga, seseorang pun mencari keberadaan Aosue. Ia pun bertanya kepada beberapa warga naga di situ. Lalu wanita naga di situ berkata, Aosue, anak gila itu, kenapa aku tidak pernah melihatnya lagi ya? Apakah dia sudah mati? Dan terlihat naga tua sambil mengisap rokok di situ juga berkata tentang Aosue, anak itu tidak berguna, otaknya rusak.
Dia sering bermain di tokoku dan sering bikin berantakan. Dia juga mencuri banyak barang. Benar-benar aku tidak tahu mengapa Raja Naga tua memiliki putra seperti itu. Pria naga lain pun di situ ketika ditanya soal Aosue langsung menjawab, Aosue, waktu itu dia pernah bilang dia sakit kepala dan memohonku untuk membawanya masuk. Saat itu aku menyetujuinya dan ternyata ia malah mengajari anak-anakku berkelahi sehingga aku segera mengusirnya. Dan kini terlihat dua pemuda naga yang berkata, dia sudah lama tidak datang ke Akademi Naga. Ketika dia ada di sana sebelumnya, banyak yang membulinya. Sekarang sekolah jauh lebih tenang ya. Hahaha. Dan ternyata seseorang yang mencari Aosue itu adalah Yusou yang sudah sembuh. Ia pun lalu bertanya kepada seorang prajurit naga, dan prajurit itu menjawab, aku sudah lama tak melihat Aosue. Sebelumnya dia sesekali datang untuk meminta makanan, tapi setelah itu ia belum datang lagi kepadaku. Yusou pun lalu berkata, aku sudah lama mencarinya. Jika nanti bertemu, tolong bilang kepadanya kalau aku mencarinya ya. Dan prajurit naga itu lanjut mengatakan kalau ia telah mendengar beberapa rumor bahwa Aosue saat ini bergabung dengan gerombolan monster jahat dan kotor. Tapi aku tidak tahu itu benar atau tidak, ucapnya. Yusou pun di situ hanya tertegun dan masih terdiam saja. Scene lalu diperlihatkan seseorang yang menunjukkan barang-barang berharga kepada monster tikus. Hal itu membuat para monster-monster tikus pun sangat senang. Mereka pun berteriak, wow, engkau memang layak menjadi pemimpin kami, saudaraku. Dan ternyata itu adalah Aosue. Dan saat ini ia pun berdiri dan berteriak di depan tikus-tikus itu, hei kalian, ambil semau kalian. Jika belum cukup, aku akan membawakannya lagi. Dan salah satu tikus pun berkata, apakah tidak apa-apa mencuri begitu banyak barang istana naga? Aosue pun dengan enteng berkata, aku sudah bosan dengan suku naga. Hei, apa yang tak bisa kulakukan? Aku adalah putra Raja Naga. Tikus pun lalu berkata lagi, kakak, kamu itu adalah seorang pangeran yang terkenal. Tapi mengapa kamu malah berteman dengan kami para tikus? Dan sambil meringis, Aosue pun berkata, hei, seorang bangsawan apanya? Semuanya menganggapku sampah. Ayahku, dia tak pernah peduli denganku. Dan aku juga tidak peduli tentang dia. Dan aku di sini merasa jauh lebih nyaman daripada berada di istana surga. Hal itu membuat para tikus pun senang. Mereka pun berteriak, ye, kakak memang ditakdirkan untuk menjadi saudara kita. Dan kakak memang ditakdirkan untuk memimpin kami. Lalu salah satu tikus pun berkata, kakak, aku punya permintaan. Mulai sekarang kakak sudah menjadi pemimpin kami. Ayo kita rayakan dan pimpin kami. Bagaimana kalau kita pergi ke kota manusia dan bersenang-senang di sana? Aosue pun menyahut, kota manusia? Dan tikus pun menjawab lagi, benar, hehe, dulu kami tidak berani. Tapi sekarang jika kakak pimpin kami, maka itu akan berbeda. Aosue pun di situ hanya menatap para tikus itu dan berpikir sejenak. Scene kemudian beralih di sebuah desa yang kacau. Para penduduk pun di situ sangat panik dan berlarian ke sana kemari. Dan ternyata desa itu sekarang diserang pasukan tikus yang dipimpin oleh Aosue. Aosue pun tertawa lepas melihat pasukan tikus menyerbu para manusia. Hahaha, ketika di istana naga aku tidak pernah merasa sangat menyenangkan seperti malam ini, teriak Aosue. Dan salah satu tikus pun di situ sudah mengambil beberapa buah dan berkata, kakak, hari ini panen terlambat lebih sedikit. Dan tikus pun kini membawa obor dan berkata kepada Aosue, hei kakak, bersenang-senanglah. Hal itu membuat Aosue pun tambah semangat. Ia lalu mengambil obor itu dan dengan gilanya Aosue pun membakar rumah-rumah para penduduk. Hahaha, ayo bakar, teriak Aosue. Dan ketika akan membakar rumah yang lain, tiba-tiba saja Aosue pun melihat seorang anak kecil yang bersembunyi di dalam rumah itu. Sehingga ia pun merasa ragu untuk membakar rumah itu. Dan ia pun mengurungkan niatnya untuk membakar rumah itu dan melewatinya. Tapi hal itu membuat tikus curut di situ berkata, hei kakak, kenapa kamu sengaja pergi? Apakah kamu tidak berani membakarnya? Hal itu memancing emosi Aosue dan membuat ia pun berteriak, hei, apa yang kau katakan? Aku tidak berani katamu. Para tikus pun terus saja memprovokasi Aosue dan berkata, saudara laki-laki, para manusia sering membuli kita. Kesempatan ini telah kami tunggu sudah sangat lama. Tapi itu semua terserah kakak. Kami juga tidak memaksa kok. Karena kami juga sadar seorang putra Raja Naga
Bagaimana bisa benar-benar bisa bergaul dengan kami? Mendengar hal itu, Aoswe pun nyengir dan berkata, "Hei, jangan bercanda kau." Dan para tikus pun lanjut berkata, "Bilang saja kakak takut membakar orang. Kalau begitu, ayo kita kembali saja." Dan tiba-tiba saja Aoswe pun berteriak, "Hei, lihat ini!" Dan tak disangka seketika Aoswe pun melemparkan obornya ke rumah itu. Hal itu membuat tikus-tikus curut pun kegirangan. "Kakak laki-laki luar biasa!" teriak mereka. Para tikus pun juga ikut melemparkan obornya ke rumah itu, sehingga dengan cepat api pun menyebar dan membakar rumah itu beserta isinya. Aoswe pun di situ tampak terdiam, dan dari rumah yang terbakar itu terdengar teriakan anak kecil dan juga ibunya. Teriakan dari manusia di dalam rumah itu sangat miris dan menyedihkan. Hal itu membuat Aoswe pun terdiam dengan wajah yang pucat. Aku merasa bersalah," ucap Aoswe. Di tengah riuh para tikus yang tertawa kegirangan di situ. Api itu terus saja membesar, diiringi dengan suara batuk dari manusia yang ada di dalam. Aoswe pun semakin pucat dan keringetan melihat hal itu. "Hei, kenapa orang-orang di dalam itu tidak lari untuk keluar?" ucap Aoswe. Hingga akhirnya rumah itu pun hancur dan hangus terlalap api dan rumah itu pun ambruk. Sedangkan Aoswe pun masih saja tertegun di situ. Dan tiba-tiba saja ia pun dikejutkan oleh seseorang pria yang datang. Melihat hal itu, Aoswe pun lalu berjalan pergi meninggalkan rumah itu, dan kini ia bersembunyi di balik rumah yang lain. Ia pun tampak ngos-ngosan dan berdebar-debar. Ia lalu mengintip rumah yang terbakar itu, dan kini ia melihat seorang pria berambut gondrong yang sangat sedih dan terpukul melihat istri dan anak-anaknya terbakar di dalam rumah itu. Dan seperti kita lihat di episode sebelumnya, bahwa pria itu adalah Tan Sanzang. Aoswe pun hanya terdiam dengan wajah pucat melihat hal itu. Dan kini tikus pun mendekati Aoswe dan berkata, "Kakak, malam ini sangat menyenangkan. Kita para klan tikus bertempur dengan sangat cantik. Keberanian kakak naga sungguh luar biasa. Instingmu tajam dan berani." Aoswe pun hanya tersenyum pucat dan berkata, "Hei, apa maksud kalian?" Dan tikus-tikus curut pun berkata lagi, "Kakak, mulai sekarang Anda adalah bagian dari kami. Harap kakak dapat membimbing kami para klan tikus dengan baik." Aoswe pun terdiam sejenak dan berkata, "Kalau begitu, hei, para tikus, ayo ikuti aku." Seketika Aoswe pun berlari dengan diikuti oleh pasukan tikus. Terlihat Aoswe pun tampak kesetanan. Jiwa tikusnya menjadi semakin menggebu-gebu. Ia pun kini benar-benar menjadi pemimpin para pasukan tikus. Ia pun bertindak sesuka hati, berlari ke sana kemari, menyerang perkampungan manusia, menjarah dan membakar rumah-rumah penduduk manusia. Dan lambat laun kini tingkah Aoswe pun menjadi seperti tikus. Ia pun sangat rakus. Bahkan cara minumnya pun juga sangat mirip seperti tikus. Ia pun juga tak sungkan memakan cacing dan kotoran. Dan kostumnya pun kini juga lebih mirip menjadi manusia tikus. Dan kini ia pun tinggal di tempat-tempat kotor bersama dengan pasukan tikus. Dan di saat hujan lebat, terlihat Aoswe meringkuk dan bersembunyi di bawah reruntuhan. Pandangan matanya pun kini telah berubah seperti hewan tikus yang kelam. Dan tiba-tiba saja ia pun kini dikejutkan oleh sesuatu. Dan ternyata ia kedatangan seekor burung bangau putih yang mendarat di depan Aoswe. Sang bangau pun berkata, "Malapetaka telah datang. Aku mendengar ada gerombolan hewan pengerat yang tak ada habisnya berbuat kerusakan. Dan untuk pertama kalinya, ternyata semua ini dipimpin oleh manusia naga yang tersesat. Aku sungguh tidak percaya ada suku naga yang merupakan kebanggaan menjadi jatuh seperti ini." Dan ternyata bangau putih itu adalah sang Dewa Sasin Guanyin. Melihat Dewa Sasin, Aoswe pun sambil mengendus-ngendus berkata, "Wah, cantik sekali, cantik sekali. Aromamu bagaikan bunga yang wangi. Kaki dan jarimu yang lembut itu, apa aku boleh menggigitmu?" Dewa Sasin pun menjawab, "Kau sangat vulgar. Aku sangat miris melihatmu. Apa kau tahu siapa aku ini?" Dan sambil meringis Aoswe pun berkata, "Dengar, aku putra Aozeng, Raja Naga Laut Cina Timur. Jika aku tikus yang vulgar, jadi dia juga tikus karena dia telah melahirkanku. Hehe, kamu bisa memeriksanya. Itu benar. Aku seekor tikus, dia seekor tikus. Seluruh keluarga kami adalah seekor tikus." Sasin pun lalu berkata, "Apakah semua ini kau lakukan untuk balas dendam kepada keluargamu?" Aoswe pun berkata, "Hei, apa urusanmu?
Sasin pun lalu menjawab, "Aku adalah dewa surga yang mempunyai tugas untuk menghentikan kejahatan di dunia ini. Kau harus dihukum dengan berat." Mendengar hal itu, Aosue pun terkejut dan berkata, "Kau mau menghukumku?" Seketika ia pun langsung berteriak, "Hahaha, aku sekarang hanyalah sampah. Dengan cara apa kau menghukumku? Ayo cepat hukum aku. Hukum sampai aku kapok kalau kau bisa. Biarkan aku lihat apa yang dapat kau lakukan padaku. Lakukanlah, ayo lakukanlah." Shin kemudian beralih Dewa Sasin yang sudah menuntun seekor kuda naga putih, yang ternyata kuda itu adalah Aosue yang telah dikutuk oleh Dewa Sasin. Dan terlihat kuda itu tampak selalu melirik kepada Dewa Sasin. Aosue yang sudah berubah menjadi kuda itu berkata, "Aku tak menduga kalau dewa ini mempunyai ide semacam ini. Dia benar-benar gila. Wajah dewa ini memang sangat tampan dan mulus, tapi hatinya sungguh kejam dan kasar. Aku benar-benar menyesal berurusan dengan dewa ini." Lalu Dewa Sasin pun disitu berkata, "Aosue, aku telah menyelidiki latar belakangmu secara menyeluruh, dan setelah mempertimbangkan banyak faktor, kupikir aku bisa memberimu satu kesempatan sebagai penebusan dosamu. Aku akan membawamu menemui seseorang, dan kau akan menjadi tunggangannya untuk menyelesaikan sebuah tugas khusus. Kau paham?" Aosue pun disitu hanya nyengir dan meringkik, karena memang dengan wujudnya ini ia tidak bisa bicara seperti manusia. Dan tiba-tiba saja ia pun merasakan sesuatu, dan ia pun langsung terkejut melihat seorang biksu yang berada di depannya. Dan itu adalah Biksu Tong. Terlihat Biksu Tong pun langsung menatap tajam dengan kedatangan Aosue. Aosue pun disitu hanya tertunduk sambil sesekali melirik memperhatikan Biksu Tong. Ia pun lalu teringat kalau Biksu Tong itu adalah orang yang keluarganya telah ia bantai dan bakar hidup-hidup. Hal itu membuat Aosue pun cemas dan takut. Dan sambil memperhatikan Biksu Tong yang kini ngobrol dengan Dewa Sasin, Aosue pun takut kalau identitasnya dibocorkan oleh Dewa Sasin. Dan sambil memperhatikan Biksu Tong dari belakang, Aosue pun berkata, "Bisa-bisanya aku menjadi tunggangan orang ini. Apakah ini semua memang takdir? Sasin Guanyin tahu semua tentangku. Apakah ia juga akan memberitahukan kepada orang ini kalau akulah yang membakar keluarganya?" Dan setelah Biksu Tong berbincang dengan Dewa Sasin, terlihat kini Biksu Tong pun memandang ke arah Aosue. Aosue pun tampak berkeringat dan takut. Ia pun berkata dalam hati, "Sungguh pandangan yang mengerikan. Aku takut dia tahu kalau akulah yang membakar keluarganya. Tidak, seharusnya dia tidak mengetahuinya. Mudah-mudahan saja dia benar-benar tidak tahu." Dan malam pun tiba. Biksu Tong pun memberikan salam perpisahan kepada Dewa Sasin. "Terima kasih atas arahannya Dewa Sasin. Aku akan segera memulai perjalanan ini," ucap Biksu Tong. Ia pun lalu berjalan dan mendekat kepada Aosue. Aosue pun hanya meringkik dan mengibaskan ekornya. Dan setelah Biksu Tong berada di dekat Aosue, Biksu Tong pun menatap tajam kepada Aosue dan berkata, "Aosue, aku tahu itu kamu. Kamu yang membunuh seluruh keluargaku kan? Aku tidak pernah menyangka kau jatuh ke dalam genggamanku. Itu sangat mengejutkanku." Jelas saja hal itu membuat Aosue pun sangat kaget dan melongo, karena ia benar-benar tak menyangka Biksu Tong tahu dengan jelas atas perbuatannya yang telah menghabisi keluarga Biksu Tong. Aosue pun langsung mengangkat kedua kakinya dan ketakutan dan meminta tolong kepada Dewa Sasin. Tapi Sasin pun hanya diam saja. Dan grep, seketika Biksu Tong pun langsung memegang kepala Aosue. Dan dengan serius Biksu Tong pun berkata kepada Aosue, "Hei dengar, aku akan pergi ke sisi lain dunia untuk menyelesaikan masalah penderitaan di dunia ini. Karena itu, kebencianku padamu akan kusisihkan untuk sementara waktu. Dan kau sekarang adalah tungganganku. Mulai sekarang, kamu harus nurut kepadaku dan jangan macam-macam. Kalau tidak, kau tahu konsekuensinya kan? Jika kau mengerti, injak 3 kali." Aosue pun segera menginjakkan kakinya ke tanah 3 kali, tanda kalau ia mengerti. Biksu Tong pun lalu memejamkan matanya sebentar untuk menahan dendamnya. Lalu ia pun segera naik ke atas Aosue. Biksu Tong memandang ke atas dan melihat kalau saat ini cuaca sedang berangin. Ia pun tampak memegang erat tali kuda. Dan "Kuda putih, ayo ke barat!" teriak Biksu Tong sambil langsung memacu kuda itu. Dan kini Biksu Tong pun telah memulai perjalanannya ke barat. Ia di situ berkata dalam hati, "Ternyata di balik keselamatanku, aku ditakdirkan untuk menjadi kepala tunggangan dari binatang kuda naga putih ini. Dan aku, Tan Sanzang,
akan bekerja sama dengan pembunuh keluargaku untuk mengemban tugas yang suci ini. Hingga akhirnya mereka berdua pun kini telah memasuki jalur monster. Dan tiba-tiba saja Biksu Tong merasa kedatangan sesuatu yang menghampirinya. Biksu Tong pun langsung mendongak ke atas dan wah, seketika sang jiwa kera besar Sun Wukong datang meraung di hadapan Biksu Tong, guys. Hal itu langsung membuat Biksu Tong menatap tajam dan berkata, "Siluman kera ya." Wukong pun langsung menunjukkan taringnya dan mengangkat kedua lengannya dan dawah. Seketika Wukong langsung melancarkan pukulan double, tapi dengan cepat Biksu Tong langsung melompat bersama Aosue. Biksu Tong pun langsung berteriak kepada Aosue, "Aosue, cepat keluarkan kekuatanmu dan serang monyet besar itu." Tapi Aosue pun malah merem dan tak mau melakukan perintah Biksu Tong. Dan tanpa pikir panjang, Biksu Tong pun segera mendengkul tubuh Aosue. Hal itu membuat Aosue pun kesakitan dan ia pun terpaksa segera mengeluarkan kekuatan petir dari tanduknya. Dan jeder, petir itu cukup besar dan langsung menembak Sun Wukong. Wukong pun terkejut dan ia berusaha untuk menahan petir itu. Tapi tak disangka, Wukong pun kini tak bisa menggerakkan tubuhnya karena serangan petir itu. Dan hal itu langsung dimanfaatkan Biksu Tong untuk segera melompat ke arah Wukong. Dan dawak, seketika Biksu Tong menjotos wajah Wukong dengan keras. Hal itu membuat Wukong memegangi mulutnya karena kesakitan. Dan ia pun berkata dalam hati, "Tak kusangka ada manusia yang mempunyai pukulan yang sangat keras seperti ini." Wukong pun tak terima dan jeduk. Seketika Wukong menyeruduk tubuh Biksu Tong hingga membuatnya terlempar. Dan dengan cepat ia pun menggunakan kakinya untuk menyeimbangkan tubuhnya. Dan kini Biksu Tong pun tampak mengamati Wukong sambil berkata, "Monster kera ini sangat kuat dan ganas. Tapi anehnya, kera ini tidak mempunyai aura membunuh sama sekali." Dan terlihat Wukong pun melesat ke arah Biksu Tong dengan cepat. Dan wah, Wukong pun meraung dengan keras di depan wajah Biksu Tong. Sedangkan Biksu Tong pun juga tetap tegar menghadapi gertakan dari monster kera itu. Teriakan Wukong itu pun membuat para burung-burung di dalam hutan pun menjadi beterbangan. Biksu Tong pun terdiam dan memandang Wukong dengan tajam. Begitu juga Wukong. Wukong pun lalu mengendus dengan kuat. Ia pun lalu berkata, "Astaga, hei, kau jangan terlalu serius. Aku cuma bercanda." Seketika Wukong pun segera merubah wujudnya menjadi wujud manusianya. Dan ia pun berkata lagi, "Kamu adalah orang yang akan pergi ke kutub langit barat mencari api abadi dan menyelamatkan dunia, yang bernama Biksu Tan Sanzang, kan?" Biksu Tong pun menjawab, "Itu benar." Wukong pun langsung memberi hormat sambil berkata, "Ini pasti benar, tidak salah lagi. Guru, salam hormat dari muridmu ini, Sun Wukong, yang dulu merupakan raja di jalur monster ini. Aku diutus oleh Dewa Tathagata di sini untuk mengawal guru menyelesaikan perjalanan ke barat." Scene kemudian flashback saat Wukong duduk bersila berhadapan-hadapan dengan Tathagata. Ia pun saat itu berkata, "Hei, aku harus mengawal manusia pergi ke barat. Mengapa?" Tathagata pun berkata, "Surga barat bisa dikatakan tempat yang sangat misteri. Tidak ada seorang dewa pun yang ditakdirkan mengetahui tempat itu. Situasi di mana bahkan kita hanya tahu sedikit saja. Di sana ada api kebijaksanaan yang merupakan solusi dari 10.000 bencana. Para dewa surga telah sepakat tentang hal itu. Aku pun juga berpikir itu layak untuk ditelusuri. Jadi aku mengambil tindakan ini." Wukong pun lalu bertanya, "Terus siapakah manusia yang harus aku kawal itu?" Dan Tathagata pun menjawab, "Aku belum pernah melihatnya, tapi dia adalah orang bijak yang dipilih secara ketat di sini. Bisa dibayangkan, pasti dia adalah orang yang cerdas dan penuh kasih sayang." Wukong pun berkata, "Manusia itu lemah. Menjaganya agar tidak terluka melewati jalur monster itu pasti tidaklah mudah." Tathagata pun berkata, "Tentu saja itu sulit. Maka dari itu, ini sangat membutuhkanmu. Setelah menyelesaikan tugas ini, jasamu sangat besar bagi dewa. Jadi kau akan dibebaskan secara bermartabat." Seketika Wukong langsung berdiri dan berkata, "Oke, mudah saja. Dia akan kumasukkan ke dalam tubuhku biar aman. Ayo kita mulai." Tathagata pun lalu berkata, "Hei Wukong, kau harus pergi kepadanya dan menganggapnya sebagai seorang guru." Wukong pun berkata, "Jadi murid? Waduh, sangat merepotkan. Hei Tathagata, apakah kamu mempersiapkan beberapa hadiah?"
Aku tidak memiliki apa-apa. Tidak. Ups. Aku sedikit malu ketika bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Bagaimana jika dia tidak menyukaiku? Kata-kata pun menjawab, Wukong, kamu gak usah terlalu bingung. Dia dari golongan rakyat biasa yang mempunyai tekad yang kuat. Kamu hanya harus tulus dan jangan melakukan hal-hal yang aneh. Wukong pun langsung mengelus rambutnya sambil berkata, tulus ya? Oke, akan kulakukan. Wukong pun melirik dan berkata, bagaimana caraku melakukannya ya? Apakah nanti dia akan langsung menerimaku sebagai murid? Yang penting lakukan saja. Dan kini Xin beralih kepada Wukong yang sudah berhadapan-hadapan dan saling memandang dengan Biksu Tong. Biksu Tong pun masih saja terdiam dan masih dengan tatapan yang tajam kepada Wukong. Ia pun berkata, apakah dia adalah raja monyet yang dikatakan oleh Sasin? Dia memang terlihat sangat kuat. Terlihat pada saat itu Dewa Sasin berkata kepada Biksu Tong, Tan Sanzang, kamu berangkatlah mengendarai kuda putih ini. Saat nanti di depan, di dalam hutan monster, kau akan bertemu dengan monster kera. Aku harap kau bertemu dengan monster kera. Angkatlah dia menjadi muridmu. Dia akan mengawalmu di sepanjang jalan menuju ke barat. Biksu Tong pun menyahut, mengumpulkan para monster sebagai murid ya. Dewa Sasin pun sambil menundukkan pandangannya berkata, tolong kamu bimbing dia agar selalu di jalan yang benar. Tapi kamu mungkin harus tahan dengan keliarannya. Biksu Tong pun lalu bertanya, jika nanti dia memberontak, bagaimana caraku mengajarinya? Dewa Sasin pun lalu menjelaskan, kera itu dia secara sukarela telah mengenakan lingkaran Vajra di kepalanya. Selama Anda mengucapkan mantra khusus, dia akan merasakan sakit kepala yang luar biasa dan otomatis dia akan tunduk padamu. Ini untuk mencegahnya jika dia berada di luar kendali. Biksu Tong pun lalu berkata, dia telah direkomendasikan oleh dewa. Aku harus percaya kepadanya. Lalu apa kelebihan Sun Wukong jika dibandingkan dengan monster lain? Dewa Sasin pun menjawab, kemampuan bertarungnya luar biasa. Dia akan bisa menjagamu dengan baik. Ya, dia telah dipenjara selama berabad-abad. Mungkin dia sedikit lupa dari urusan dunia. Tidak, bagaimanapun juga dia juga tidak bodoh. Dengan kecerdasannya, kau bisa membimbingnya agar ia menjadi lebih kuat. Lakukan yang terbaik, berikan perhatian penuh kepadanya agar ia tidak bertingkah aneh. Biksu Tong pun dengan mantap berkata, baiklah, masalah pendidikan, aku pasti akan mendidiknya dengan baik. Dewa Agung, yakinlah padaku. Dan saat ini Biksu Tong pun meletakkan tangannya di pundak Wukong. Dan dengan tersenyum manis dan akrab, Biksu Tong pun berkata, bagus, tidak apa-apa Wukong, kamu nanti ikut denganku. Biksu Tong pun lalu menggunakan isyarat tangannya untuk memanggil Aosue. Aosue pun lalu melirik Biksu Tong dan Sun Wukong. Ia pun bertanya-tanya di dalam hati, apakah kera itu jadi murid yang pertama? Bukankah aku yang duluan bersama Biksu Tong? Biksu Tong pun segera naik ke punggung Aosue dan berkata kepada Wukong, apa yang kau tunggu? Biksu Tong dan Aosue pun segera berjalan. Ia pun lalu menoleh kepada Wukong dan berkata, di depan kita sudah sampai di jalur monster. Apakah kamu benar-benar raja di sini? Wukong pun menjawab, benar guru. Lalu berapa banyak yang Anda ketahui tentang tempat ini? Biksu Tong pun berkata, aku belum tahu apapun. Tolong jelaskan Wukong. Wukong pun segera berlari untuk menyusul gurunya sambil berkata, tempat ini adalah dunia yang penuh dengan peri. Bahkan itu rumput, pohon, bahkan batu merupakan monster. Dan sambil mengelus kepala Aosue, Wukong berkata lagi, kuda, jika kau ingin bertahan hidup, kau harus mengikuti aturan ya. Aku baru kali ini mempunyai seorang guru. Aku merasa sangat bangga sekali tentang jalur monster. Kira-kira setengah hari lagi kita akan sampai. Aku dulu sangat terkenal. Semua monster di sini sangat segan kepadaku. Monster di jalur monster ini ada dua kategori, yaitu jiwa terang dan jiwa gelap. Mereka menempati wilayah yang berbeda. Jiwa gelap tentu saja jiwa yang berbahaya, sedangkan jiwa terang belum tentu aman, karena beberapa dari mereka sangat agresif. Dan agar aman melewati jalur monster ini, cara yang paling efektif adalah kita harus memilih jalan yang paling aman. Biksu Tong pun disitu langsung menyahut, kamu kan sudah sangat mengenal tempat ini, jadi kamu saja yang menjadi penanggung jawabnya. Wukong pun meringis dan berkata, tidak masalah guru, aku akan menanganinya. Ini akan baik-baik saja, haha. Dan terlihat kini Wukong pun tampak tersenyum aneh sambil menatap ke depan.
Hal itu membuat Biksu Tong pun merasa keheranan. Apa yang sebenarnya akan dilakukan monster kera ini? Dan tiba-tiba saja Wukong pun menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dengan santainya Wukong pun disitu lanjut berkata, "Hei, siapa di depan sana? Cepat tunjukkan dan perkenalkan nama kalian." Dan tiba-tiba sekumpulan monster babi kini muncul di hadapan Sun Wukong. Salah satu babi di situ langsung berkata, "Kami adalah klan babi raksasa Zuyong Jian. Hei, pergi kalian dari sini. Kalian telah salah masuk di gunung kekuasaan kami." Wukong pun dengan santai berkata, "Terus kenapa?" Perkataan Wukong itu pun membuat babi jadi kesal dan berkata, "Hei, kamu tidak tahu aturan ya? Tentu saja kau harus menyerahkan sebagian dari harta kalian. Kemarilah." Wukong pun berkata, "Guru, bagaimana menghadapinya?" Dan Biksu Tong pun menjawab, "Karena ini adalah wilayah orang lain, kita harus tetap membayarnya dengan baik." Dan tiba-tiba saja mak duar. Tanpa pikir panjang, Wukong pun memukul babi itu dengan keras. "Rasakan ini, babi gemuk." Jelas saja hal itu membuat para gerombolan babi pun marah. Mereka pun berkata, "Hei, kau ingin berkelahi? Semua orang, bangunlah." Dan kini melihat para babi kini menyerbu Wukong, Biksu Tong pun disitu hanya bisa berkata, "Wukong, kenapa kau malah pukul mereka? Jadi gini kan?" Dan sambil asik menghajar para babi, Wukong pun menjawab, "Guru, aku hanya bisa membayar mereka dengan tinju." Dan seketika terlihat pemimpin babi raksasa pun melompat dan akan menyerang Wukong. "Hei, monster monyet brengsek!" teriaknya sambil mengangkat senjata garpu besinya. Ia pun lanjut berteriak, "Aku akan memotong tangan kananmu." Wukong pun balas berkata, "Oh, apakah kamu mampu? Biar ku lihat kalau begitu." Dan dawar. Seketika langsung terlihat Wukong sudah memegang kedua taring babi itu. "Hei, dasar kau babi terlalu lemah, membosankan. Aku akan mencabut kedua taringmu." Babi pun langsung panik dan Biksu Tong pun segera berteriak, "Hei Wukong, berhenti!" Tapi Wukong pun terus saja menggila. Wukong pun tetap meremas taring babi itu. Dan krak. Wah! Tanpa ampun Wukong mencabut taring babi, sehingga babi itu pun berteriak kesakitan. Dan dawar. Wukong pun lanjut menendang babi itu. Dan sambil memegang taring itu Wukong pun berkata, "Akhirnya semangat bertarungku kembali lagi. Hahaha, selama 300 tahun penuh aku merasa bosan. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertempur. Aku hampir lupa perasaan ini. Hahaha, aku sangat gembira bisa memukul lawan hingga berdarah. Dasar babi kotor, rasakan darahmu mengalir. Aku, sang raja kera, telah kembali. Aku sangat merindukan masa-masa itu. Saat itu aku memimpin banyak monyet dan menunjukkannya di mana-mana. Betapa bergairahnya saat itu. Setelah 300 tahun kepalan tanganku nganggur. Guru, aku bisa mencabut taring raja babi ini." Dan tiba-tiba mak dawar. Seketika Biksu Tong pun langsung menjotos Wukong. "Hei, bagaimana hal itu bisa menjadi alasanmu?" teriak Biksu Tong. Wukong pun sangat terkejut dan berkata, "Guru, kenapa kau memukulku? Aku kan sudah membantumu, Guru. Kenapa kau masih memukulku?" Biksu Tong pun berteriak, "Hei, aku tadi menyuruhmu berhenti. Tapi kenapa kamu pura-pura tidak mendengar? Kalau kau seperti itu terus, kenapa kau datang dan ingin jadi muridku?" Wukong pun juga balas berteriak, "Guru, apakah kau tak lihat? Kita tadi sedang bertarung dengan sengit. Selama bertarung dengan sengit, apa bisa tiba-tiba berhenti?" Biksu Tong pun langsung menjawab, "Hei, kau yang mengendalikan situasi. Jangan anggap aku bodoh." Wukong pun menyahut, "Tan Sanza, orang ini." Seketika Wukong pun ingin memukul Biksu Tong. Tapi Biksu Tong pun malah menatap tajam kepada Wukong dan berkata, "Kau berani-beraninya memukulku. Ayo pukullah." Tampak Wukong pun masih menahan pukulannya. Biksu Tong pun berkata, "Yang aku butuhkan adalah seorang murid yang bisa aku percaya dan mampu mengendalikan emosi, bukan seorang murid yang lepas kendali seperti binatang buas. Apa yang kamu lakukan barusan adalah pekerjaan seorang preman. Aku juga sering memenangkan pertempuran, tapi aku tidak membiarkan emosiku lepas kontrol. Dasar kau bocah badung." Dan bersamaan dengan itu, kesempatan itu langsung dipakai para babi untuk segera kabur dari situ.
Dan Biksu Tong pun berkata lagi, "Kita akan melakukan perjalanan dalam waktu yang sangat lama. Jika kamu tak mendengarkan perkataanku, perjalanan ini tak akan bisa dilanjutkan. Kamu bisa pergi." Wukong pun sangat kesal. Ia pun menatap tajam kepada gurunya. Tapi ia pun tak punya pilihan lain. Dan akhirnya ia pun menggaruk kepalanya sambil berkata, "Iya, aku tahu. Kita jangan bertengkar lagi." Tapi tiba-tiba saja Biksu Tong pun langsung berteriak dan memarahi Wukong. "Hei, kau harus meminta maaf dan kembalikan tari yang telah kau patahkan." Wukong pun tampak kesal dan berteriak, Oke, aku tak akan main-main lagi. Oke, ini sangat menjengkelkan." Tapi seketika Wukong pun terkejut karena kini para babi pun sudah menghilang dari situ. "Hei, di mana para babi raksasa?" ucapnya. Melihat hal itu, Aosu pun hanya mengenduskan nafasnya. Lalu Wukong pun berkata kepada Biksu Tong, Guru, aku jadi tidak bisa minta maaf. Mereka pergi sendiri tanpa kusuruh loh." Dan malam pun tiba. Terlihat Wukong pun menata kayu-kayu pohon di situ sambil berkata, "Guru, malam ini kita beristirahat di sini dulu saja. Jalan pegunungan di sini agak sukar untuk dilewati. Kita lanjutkan perjalanan besok saja ya. Aku telah memprovokasi monster babi hari ini. Mungkin mereka akan datang untuk membalas dendam. Kamu cepatlah tidur. Aku akan berjaga-jaga di sini." Biksu Tong pun lalu menjawab, "Tidak perlu. Wukong, kamu segera pergi tidur saja. Aku bisa menjaga diri sendiri di sini." Hal itu membuat Wukong pun terkejut. "Ah, kamu tidak tidur?" tanya Wukong. Biksu Tong pun menjawab, "Aku tidak pernah memejamkan mata karena aku akan selalu mimpi buruk." Mendengar perkataan Biksu Tong, Wukong pun lalu menjawab dengan enteng, Baiklah kalau begitu. Aku paling suka kalau disuruh untuk tidur." Seketika Wukong pun langsung mengambil posisi rebahan untuk tidur. Ia pun lalu memegangi gelang di kepalanya. Ia pun lalu memperhatikan Biksu Tong sambil berkata dalam hati, "Biksu itu menyuruh aku untuk pergi, tapi gelang di kepala aku tak ia lepaskan. Apakah ia tadi cuma mengetesku?" Pertemuan antara murid dan guru memang benar-benar rumit. Dan tiba-tiba saja terlihat kaki monster yang mendekat. Hal itu membuat Wukong dan Biksu Tong pun terkejut. Dan ternyata yang datang adalah seorang monster babi dengan jubah berwarna hitam sambil membawa garpu besi. Ia pun di situ berkata, "Hei, tunjukkan padaku siapa yang telah mencabut taring saudaraku." Lalu diperlihatkan Biksu Tong dan juga Sun Wukong yang menjadi waspada dengan kedatangan para monster babi. Dan kini para monster-monster babi pun bermunculan dari balik bukit. Wukong pun berkata, "Oh, sepertinya mereka datang dengan jumlah yang banyak. Kita akan dikepung." Babi berjubah hitam pun berkata, "Ada manusia muncul di tempat seperti ini. Bukankah itu terlalu aneh? Tapi bukan manusia ini pelakunya. Jadi monyet ini ya pelakunya. Cepat kembalikan taring adikku." Wukong pun tanpa rasa takut menjawab, "Ya, babi bau punya gigi yang busuk. Maka dari itu aku mencabutnya. Dia seharusnya berterima kasih padaku." Mendengar hal itu, Patkai pun mendengus. Ia pun lalu melompat akan menyerang Wukong sambil berkata, "Akan kubalaskan dendam adikku. Lihatlah kemampuanku. Sabetan 9 gigi, rasakanlah." Mauwet, jeder. Seketika babi itu menyabetkan garpunya. Tapi dengan cepat Wukong pun menghindar, sehingga sabetannya menghancurkan batang kayu di situ. Babi pun berteriak lagi, "Ayo lawan aku si babi raksasa." Dan mauweng. Sekali lagi ia menebaskan garpunya. Wukong pun segera bersalto dan menghindarinya. Wukong pun lalu meringis dan berkata, "Hehe, seseorang mengajak bertarung sang raja monyet. Aku tidak akan menolak." Seketika Wukong pun mengeluarkan tongkat emas Ruyi legendarisnya. Tongkat itu langsung memanjang dan langsung diputar-putar oleh Wukong. Dan kini Wukong pun sudah memasang kuda-kuda dan bersiap untuk bertarung. "Ayo maju babi bau, biarkan raja kera ini menghajarmu." Dan tanpa pikir panjang, babi itu langsung melompat untuk menyerang Wukong duluan. "Hei siluman monyet, kau akan segera tahu tajamnya serangan babi besar ini." Hiya doang. Seketika Wukong bersegera menangkisnya dengan tongkat Ruyi. Dan kini mereka berdua pun saling menekan satu sama lain. Wukong pun sambil meringis berkata, "Hei babi tua, hati-hati, aku akan mencabut taringmu." Dan babi pun menjawab, "Hei monyet, apa kau mampu?" Sementara Biksu Tong pun kini tampak waspada. "Wukong," ucapnya,
Karena kini Biksu Tong pun sudah dikelilingi oleh para babi. Biksu Tong pun menatap tajam ke arah para babi itu dan masih saja terdiam dan memperhatikan mereka. Sementara Wukong dan Pat Kai pun masih saja berusaha untuk menekan satu sama lain. Wukong pun segera mendorong dengan tubuhnya. Ia pun melompat dan terus mendorong Pat Kai sambil berkata, "Hei, babi bodoh, gerakanmu terlalu lambat, sama sekali tidak mempunyai kelincahan sama sekali. Hei, dasar, hidungmu sangat besar." Dan wah, seketika Wukong pun memukul hidung babi hingga berdarah. Dan babi pun tak terima begitu saja. Tendangan besi babi hutan, mak bletak. Seketika dengan cepat babi juga menendang tubuh Wukong. Wukong pun sambil menahan kaki babi berkata, "Sial, kaki babi ini berat juga. Rasakan ini, mak wet." Seketika sabetan tongkat Wukong membuat kaki babi pun terpotong. Hal itu membuat Wukong terkejut karena terlihat potongan kaki babi di situ. Dan dawak, seketika babi pun muncul lagi dan langsung menendang wajah Wukong. Dan dawak, seketika Wukong pun terlempar kena tendangan beruntun dari babi. Sedangkan babi pun langsung bersalto dan mendarat di atas bukit. Ia pun berkata, "Hei, kau hebat juga. 2 pukulanmu dapat mengenaiku. Tidak heran jika kau lebih unggul dari saudara babiku. Tidak ada cara lagi. Aku terpaksa menunjukkan wujud asliku. Pemimpin surai babi raksasa ada di sini." Dan babi pun kini langsung memasang kuda-kuda dengan menunjukkan wajah imutnya. Dan melihat hal itu, Wukong pun langsung terkejut dan berkata, "Oh, ternyata kau itu babi sampel. Kamu tadi memakai sepasang kaki pasangan ya?" Babi pun menjawab, "Tentu saja, tadi telah kulemparkan kepadamu. Hei, bagaimana rasanya ku tendang tadi?" Wukong pun langsung nyengir dan berkata, "Hihihi, bagaimana ku katakan betapa lucunya modelmu. Kau jangan berpura-pura. Tubuhmu jelas pendek, tapi kau menggunakan kaki palsu yang tinggi. Lihatlah dirimu, dasar babi cebol. Hahaha. Kau ternyata suka pencitraan. Percuma saja, tidak peduli seberapa tinggi bantalannya, tidak akan membuatmu lebih kuat. Babi kaki pendek. Hahaha." Jelas saja hal itu membuat Pat Kai geram dan berkata, "Apa yang kau katakan, monyet? Kamu benar-benar membuatku marah. Kau memaksaku untuk mengeluarkan wujud babi raksasaku. Hari ini aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ki Hutan, beri aku kekuatan yang besar." Wukong pun heran melihat apa yang akan dilakukan babi kepet itu. Dan tiba-tiba saja tangan, kaki, dan seluruh tubuh babi pun menjadi sangat kekar dan besar. Dan jeng, ia pun berubah menjadi monster yang mengerikan. "Ngok, monyet, kau telah memaksaku. Sebentar lagi kuburanmu akan digali," ucapnya. Ia pun lalu melompat akan menyerang Wukong dan berteriak, "Kau akan kuhajar sampai mati." Wukong pun melongo melihat perubahan babi itu. "Hei, apa-apaan babi ini? Mengapa ia menjadi sangat galak?" Dan ceder, babi pun menyeruduk dan menghantam batu. Karena Wukong pun dengan cepat menghindari serudukan babi itu. Babi pun lanjut menyambar bebatuan di situ kepada Wukong. Babi pun mengibas-ngibaskan kepalanya. Dan sekarang ia pun langsung melancarkan pukulannya. "Makan pukulan babi ini," teriaknya. Dan grep, tiba-tiba saja kepalan babi pun langsung ditangkap oleh Sun Wukong yang saat ini sudah berubah menjadi jiwa kera besar. Dan Wukong pun balas berkata, "Oke, sekaligus kita lihat siapa monster yang lebih kuat." Jelas saja hal itu membuat babi terkejut. Wukong pun berteriak, "Tinju kera besar!" Dan dawar, seketika Wukong langsung menjotos kepala babi. Babi pun langsung berguling-guling. Dan dar, ia pun segera melesat ke arah Wukong. "Serudukan babi!" teriaknya. Wukong pun dengan semangatnya memukul-mukul dadanya. "Ayo!" teriaknya. Wukong pun juga maju. Dan blar, Wukong pun sekuat tenaga langsung menahan serudukan kepala babi. Dan kini mereka pun saling dorong-mendorong. Wukong pun meringis dan berkata, "Ini sangat menyenangkan." Babi pun juga meringis dan berkata, "Aku tidak akan kalah darimu." Shin kemudian beralih memperlihatkan beberapa orang yang bersulang minum teh bersama. Dan ternyata itu adalah Biksu Tong bersama dengan para gerombolan babi raksasa. Di situ Biksu Tong pun berkata, "Begitulah kira-kira ceritanya." Lalu sang babi tua yang duduk berhadapan dengan Biksu Tong pun berkata, "Betul juga, kami juga telah menebaknya. Bocah babi itu memang tidak pernah melakukan pekerjaannya dengan baik dan sering mendapat masalah. Baru-baru ini
Aku mendengar bocah babi itu beserta dengan kroni-kroninya memblokir jalan dan melakukan pemerasan kepada orang yang lewat. Ini benar-benar merusak reputasi babi raksasa kita. Ini benar-benar tidak perlu. Biksu Tong pun lalu menjawab, tidak kusangka ketua babi memang sangat masuk akal. Dan babi tua pun disitu berkata lagi, hei, kau jangan remehkan kami para babi raksasa. Meskipun badan kami besar, perkasa, dan emosi kita tinggi, tapi kami selalu tidak akan mengambil inisiatif untuk menyakiti orang. Karena pada dasarnya kami selalu berperilaku sangat baik. Biksu Tong pun lalu menyahut kalau memang Wukonglah yang salah, karena seharusnya Wukong tidak menarik taring babi itu. Dan ia pun meminta maaf. Lalu babi di situ ada yang berkata bahwa taring adalah simbol keyakinan babi raksasa, dan taring yang hilang itu lebih buruk dari kematian. Dan babi tua pun berkata lagi kalau semuanya sudah terlambat, bahwa Yung Mane, babi yang dicambuk taringnya oleh Wukong yang merupakan adik dari Raja Subaji, hubungan mereka berdua sangat akrab. Dan gara-gara Wukong, kini Subaji pun marah dan ingin balas dendam kepada Wukong. Biksu Tong pun lalu berkata, bukankah babi tua bisa menjadi penengah untuk perkelahian Wukong? Tapi babi tua pun berkata, biksu, asal Anda tahu bahwa Raja Subaji sangat sulit untuk kami bujuk jika sudah seperti ini. Ya, dia memiliki garis keturunan jiwa tempur babi raksasa yang sangat heroik. Tubuhnya sekarang sangat gagah dan perkasa. Tapi wujud ini hanya muncul selama bertempur. Di waktu normal, wujud aslinya lebih pendek daripada babi raksasa lainnya, sehingga dia ingin menutupinya. Dan aku pikir Raja Subaji mempunyai harga diri yang tinggi. Dia sangat peduli dengan pendapat orang lain. Kepribadian itu menjadikannya sulit untuk bergaul. Ditambah baru-baru ini ia menikah dengan istri yang cantik, membuat situasi ini semakin buruk. Dia takut pada istrinya. Lihatlah dia, ia terus berusaha untuk menjadi lebih kuat sepanjang waktu. Dia bahkan sengaja memaksa dirinya untuk memakai kaki palsu agar terlihat tinggi di mata istrinya. Hal itu ia lakukan karena harga dirinya terlalu tinggi. Sementara terlihat Subaji dan Sun Wukong terus saja baku hantam dengan sengit. Subaji pun disitu berteriak, "Hah, aku tidak akan kalah darimu." Dan duar. Sementara para babi dan Biksu Tong pun masih terus saja berbincang-bincang. Biksu Tong pun berkata, "Oh, ternyata begitu ya. Itulah sebabnya rajamu yang terlalu gigih itu tiba-tiba saja muncul." Babi pun menjawab, "Itu benar. Namun Biksu, raja kita memiliki karakteristik. Dia memuja dan mengakui orang bijak seperti Anda karena dia merasa kalau yang paling kurang dari dirinya adalah pengetahuan. Oleh karena itu, Tripitaka, jika guru berkenan untuk membimbing dia akan sangat senang." Mendengar hal itu, Biksu Tong pun lalu meminta maaf karena memang saat ini ia mempunyai tugas yang penting untuk dilakukan. Babi tua pun berkata lagi, "Gak usah lama-lama Biksu, cukup hanya ngobrol saja dengannya. Ngomong-ngomong, Anda mau kemana Biksu?" Dan Biksu Tong pun menjawab, "Surga dunia barat, mengambil api keabadian. Itulah tugasku saat ini." Jawaban Biksu Tong itu langsung membuat babi tua pun sangat kaget dan berkata, "Hah? Apa? Itu surga dunia barat?" Dan babi lainnya pun menyahut, "Wow, itu adalah akhir dan ujung dunia." Sementara kini Subaji pun tampak mencekik Wukong. Ia pun berteriak, "Ayo lihat, akulah sang babi raksasa." Wukong pun meringis dan ia juga tak mau kalah. Ia pun segera menekan hidung babi dengan jarinya. Dan duar, seketika Wukong pun lanjut menendang perut Subaji. "Aduh, hidungku!" teriak Subaji. Wukong pun lanjut mencekik Subaji. "Hei, ku cekik kau!" teriak Wukong. Dan terlihat Subaji pun berusaha sekuat tenaga menahan pitingan dari tangan Wukong. Wukong pun juga sekuat tenaga dengan keras mencekik Subaji. Dan kini Biksu dan para babi pun mendekat dan menonton pertarungan Wukong dan Baji yang masih berlangsung. Dan dengan santai sambil menonton, Biksu Tong pun berkata, "Baku hantam yang begitu lama. Hei, apa kalian berdua tidak lelah? Bisakah kalian istirahat?" Hal itu membuat Wukong dan Baji yang masih keruntelan di situ melongo dan terkejut melihat Biksu Tong yang malah akrab dengan para babi. Scene kemudian beralih di istana babi raksasa. Terlihat Raja Subaji pun dengan semangat berteriak, "Hahaha, ayo kita rayakan momen spesial ini. Kita jangan bertengkar lagi ya." Hal itu langsung disambut teriakan para babi. "Benar-benar, bertempur dengan saudara Wukong itu sia-sia. Ternyata semuanya salah paham. Sudahlah."
Dan terlihat Biksu Tong dan Wukong pun kini menjadi tamu spesial dan makan minum bersama dengan para babi. Haha, mampu mengenal guru Tripitaka dan saudara Wukong itu memang benar-benar baik. Dan salah satu babi di situ juga berteriak, haha, ternyata guru Tripitaka dan saudara Wukong benar-benar orang yang baik. Dan terlihat kini Biksu Tong pun berkata, tolong sampaikan salamku kepada saudara laki-laki Anda, Raja Subaji. Subaji pun di situ berkata, tenang saja Biksu, dia akan baik-baik saja. Taringnya lambat laun masih bisa tumbuh kok. Kupikir saat itu dia yang diintimidasi, tetapi ternyata tidak. Salah, aku yang salah. Biksu Tong pun lalu memandang Subaji karena sepertinya Subaji memiliki maksud yang lain. Yang mulia, harap seriuslah, ucapnya. Dan kini babi tua pun berkata, Raja, apakah kamu tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Guru Sanzang? Dan tiba-tiba saja Subaji pun segera berlari turun dari singgasananya dan memberikan hormat kepada Biksu Tong. Ia pun berkata, izinkan babi murid ini berkata, aku adalah orang nomor 1 di kota Gunung Babi Raksasa, seorang pemimpin generasi ke-136. Tidak ada bakat dan tidak ada kebajikan. Diri ini selalu mencari orang yang dapat membimbing diri ini untuk terus menjadi baik dan berperilaku benar. Dan hari ini sangat langka karena muncul seorang biksu Tripitaka yang hadir di istana ini. Aku mohon Guru Tripitaka menerima kualifikasi bodoh ini sebagai murid. Jelas saja hal itu langsung membuat Biksu Tong dan Wukong pun terkejut. Mengapa? Tanya Biksu Tong. Subaji atau Patkai pun hanya tersenyum dan berkata, hehe, inilah maksudku. Aku ingin guru mengajariku. Akan tetapi Biksu Tong pun langsung menatap tajam ke arah Patkai dan berkata, tapi aku tidak mau mengajar. Dan seketika Biksu Tong pun berdiri dan langsung meninggalkan Patkai sambil berkata, maaf, saat ini aku mempunyai tugas yang lebih penting dari ini. Lalu ia pun berkata kepada Wukong, ayo pergi. Melihat hal itu Wukong pun tersenyum mengejek sambil berkata, hehe babi, sayang sekali Anda ditolak secara halus. Guru menolak karena ia hanya menerima murid yang benar-benar terampil, cepat dan akurat. Aku pergi dulu, babi gemuk kecil. Dan hal itu membuat Patkai pun sangat kesal dan berteriak, hei kalian jangan pergi. Biksu Tong pun lalu melirik Patkai dan berkata, yang mulia, mengapa Anda harus memaksa orang lain? Patkai yang geram itu pun lalu berkata, hei, jika tidak bisa jadi guru, maka itu adalah musuhku. Aku tak akan bersikap sopan kepadamu lagi. Klan babi raksasa tidak mudah untuk ditolak. Raja babi pun lalu berteriak kepada seluruh babi, hei, tangkap kedua orang ini. Dan hal itu membuat seluruh babi pun berdiri dan bersiap untuk mengepung Biksu Tong. Mereka pun beranjak dari tempat duduknya. Mereka pun meneriaki dan mengancam Biksu Tong. Menghadapi hal itu, Biksu Tong pun berkata, apakah kalian tak mengizinkanku untuk bisa lewat dengan damai? Wukong pun langsung mengambil tongkatnya sambil berkata, wah, kita akan sibuk sebentar lagi. Dan Patkai pun semakin marah. Dan sambil menunjuk Biksu Tong dan Patkai, ia pun berteriak, dasar biksu dan monyet sialan, mau pergi kemana kau? Dan tiba-tiba saja terdengar suara seorang wanita yang berteriak, berhenti semuanya, semuanya tak berguna. Patkai pun langsung kaget. Sementara Biksu Tong dan Wukong pun jadi keheranan. Dan wanita itu pun berteriak lagi, hei suami babiku, kamu telah berjanji padaku untuk terus menjadi seorang babi yang lebih baik lagi. Kamu harus menempuh pendidikan dari seorang guru yang bijak, berpengetahuan luas dan filosofis. Itu untuk memajukan tingkat budaya babi raksasa. Apa semua yang kau katakan itu hanya untuk membohongiku? Perkataan itu langsung membuat Patkai panik dan ketakutan. Tidak, istriku, aku sebenarnya hanya, ucapnya. Dan babi tua pun lalu berkata, yang mulia, nyonya memang masuk akal. Anda tidak harus melakukan ini. Mendengar nasihat babi tua itu, Patkai pun berteriak, ups, biksu tidak peduli sama sekali denganku. Apa yang masih kamu pikirkan tentangku? Biksu pun hanya terdiam sinis. Ia lalu segera mengajak Wukong untuk segera pergi dari situ. Wukong pun meringis dan berkata, hehe, sungguh membosankan. Aku pikir ini akan menjadi pertarungan yang besar. Wukong pun mulai mengikuti gurunya berjalan pergi dari situ. Dan babi pun di situ berkata kalau Wukong itu gila. Dan Wukong pun terus saja memprovokasi Raja Babi. Wukong pun berkata, hehehe, siapa tahu ternyata babi cebol itu langsung mengkeret saat dibentak wanitanya. Mendengar hal itu, Biksu Tong pun menyuruh Wukong untuk berhenti mengucapkan kata-kata provokasi dan segera mengajak Wukong pergi dari situ.
Dan kini Biksu Tong pun sudah naik kuda putih dan keluar dari kota babi. Wukong pun heran dengan pasukan babi yang tidak mengejar mereka. Biksu Tong pun lalu berkata, "Jangan menoleh ke belakang, kita di sini hanya pendatang, jadi tak perlu membuat keributan di tempat orang lain. Ingat baik-baik, Wukong." Wukong pun lalu meringis dan berkata, "Hehe, oke guru, aku akan selalu nurut padamu." Dan tiba-tiba saja datanglah seseorang yang berteriak-teriak, "Guru!" Hal itu langsung membuat Biksu Tong dan Wukong keheranan. Dan ternyata itu adalah si Raja Babi yang saat ini telah bersiap dengan bekal dan barang-barang bawaan. Ia pun disitu berteriak, "Guru, aku minta maaf. Tolong terima saya jadi muridmu dan biarkan murid ini ikut dan bersama dirimu." Biksu Tong pun disitu menjawab dengan tenang, "Yang mulia, jawaban saya sudah sangat jelas. Silakan kembali saja ke rumah Anda." Tapi Raja Babi pun masih ngeyel dan ia pun menjawab, "Tidak guru, keputusan ini sudah kupikirkan matang-matang. Aku tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Apapun yang terjadi, aku harus berhasil untuk menjadi seorang murid. Ini kulakukan untuk seluruh klan babi raksasa dan demi wanita yang sangat kucintai." Scene kemudian flashback diperlihatkan istri Raja Babi yang saat itu berbicara kepada suaminya, "Hei babi tua, kedua orang itu telah pergi. Mengapa kamu tidak mengejar mereka?" Patkai pun menjawab, "Mengejar? Aku tadi telah memarahinya." Dan istrinya pun berkata lagi, "Hei, jangan bodoh. Sebagai seorang yang bijak, dia secara alami tidak akan keberatan dengan hal-hal ini." Dan babi tua pun disitu lalu menyahut, "Yang mulia, mungkin itu hanyalah tes untuk Anda. Anda harus menunjukkan ketulusan. Kejarlah biksu itu dan tunjukkan bahwa Anda benar-benar ingin jadi muridnya." Baji pun sambil melirik lalu berkata, Kalau begitu, bukankah aku akan pergi bersamanya untuk mencari kitab suci?" Dan tiba-tiba saja Yong Mane atau adik Baji yang taringnya telah dipatahkan Wukong langsung berteriak, "Hei saudaraku, jangan ragu. Kami mendukungmu. Sebelumnya aku telah salah menyinggung orang bijak itu, tetapi hanya dengan kesalahan kita bisa tahu bahwa dia benar-benar orang bijak. Saudaraku, jangan lewatkan kesempatan ini." Dan kini istri babi pun memberi semangat lagi, "Babi tua, kamu pasti bisa. Percayalah pada dirimu sendiri." Dan para babi pun terus saja memberikan semangat rajanya. Mereka pun berkata, "Jika raja bisa melakukan perjalanan ini, maka raja benar-benar akan membawa klan babi raksasa kita ini berjaya. Dan raja akan menjadi raja babi terbaik yang pernah ada." Wow, hehe, kedengarannya memang hebat sekali. Mendapat dukungan yang deras dari para babi dan istri tercintanya membuat semangat Subaji pun menjadi berapi-api. Sambil mengepalkan tangannya, ia lalu berkata, "Karena semua orang sangat mendukungku, bagus, apa yang aku takutkan, aku akan pergi." Dan istri babi pun lalu memanggil suaminya lagi, "Suami babiku, untuk mendukungmu, aku sudah membuat rajutan topi ini untuk kamu pakai saat di perjalanan." Subaji pun segera memasang topi caping itu di kepalanya. Ia pun sangat senang dan memuji topi buatan istrinya yang sangat pas di kepalanya. Dan sang istri pun lalu berkata, "Meskipun kita akan berpisah untuk sementara waktu, tapi ini semua sangat berharga." Seketika Subaji dan istrinya pun saling memegang tangan satu sama lain. "Istriku, babi tua," ucap mereka, yang saat ini dikelilingi oleh aura cinta. Yong Mane pun disitu juga sudah menyiapkan bekal kakaknya. Hal itu membuat Subaji pun sangat terharu. Ia pun tak kuasa mengeluarkan air matanya. Ia pun lalu berkata, "Semua orang, aku tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Aku harus menjadi murid biksu yang bijak itu dan pergi bersamanya." Dan kini diperlihatkan Subaji pun sudah berlutut di hadapan Biksu Tong. "Guru, tolong izinkan aku untuk mendampingi saudara Wukong untuk membantu Master menyelesaikan perjalanan ke barat. Aku bersungguh-sungguh ingin menjadi murid Anda, Biksu," ucap Subaji. Dan Biksu Tong pun disitu lalu berkata, "Mohon maaf yang mulia, hamba tidak bisa menerima Anda sebagai murid." Subaji yang masih menangis pun berkata, "Wow, guru, kita bisa bertemu di sini. Bukankah itu takdir? Jangan terlalu kejam, oke? Aku bisa mati. Tolong bantu aku, guru." Seketika Subaji pun langsung memegang kaki Biksu Tong. Aku mohon guru, terima aku sebagai muridmu. Aku janji akan melakukan apapun," ucap Subaji di situ. Biksu Tong yang malah risih dengan kelakuan Subaji itu, ia pun malah mendang Subaji.
membuat Baji pun jatuh dan berguling-guling di situ. Biksu Tong pun berkata, "Ada-ada saja babi ini." Wukong pun hanya meringis melihat hal itu, dan Biksu Tong pun segera mengajak Wukong untuk pergi meninggalkan babi itu yang masih berguling-guling. Biksu Tong pun berkata, "Babi ini sudah tidak ada pilihan, tapi dia masih terus saja memaksa." Wukong pun di situ hanya terdiam, dan ia pun lalu berkata dalam hati, "Jika babi ini bergabung, maka otomatis ia akan menjadi saudara keduaku, dan kekuatan kita akan meningkat." Dan setelah Wukong berpikir sejenak, ia pun lalu berkata kepada Biksu Tong, "Guru, aku rasa jika babi itu engkau angkat jadi murid, itu tidak akan jadi masalah." Biksu Tong pun lalu berkata, "Oh, begitukah? Seberapa kuat dia memangnya?" Lalu Wukong pun mulai berkata, "Guru, baru saja Anda menyuruh untuk tidak mengatakan menghindari konflik kan? Sekarang lihatlah kawanan babi raksasa yang berada di atas. Jika Anda menolak lagi, semua orang tidak akan dapat menerima. Aku khawatir itu akan menimbulkan jalanan berdarah." Setelah monster babi itu mengumpulkan energi, dia bisa melawanku dengan lumayan. Kekuatannya sangat tinggi. Jika dia bergabung, saat ada masalah itu akan jauh lebih mudah. Selain itu, aku jadi punya adik junior. Biksu Tong pun lalu berkata, "Tapi dia tadi memarahiku, itu sulit untuk dimaafkan." Wukong pun langsung mendekat dan berkata, "Guru, maklum dia masih kekanak-kanakan. Kau bisa pelan-pelan perbaiki dia. Ketika dia ikut pergi bersama kita, betapa mudahnya kita memainkan trik ini sehingga kita terbebas dari kawanan babi." Biksu Tong pun di situ lalu menjawab, Wukong, idemu tidak terlalu buruk." Wukong pun hanya tertawa di situ. Sementara Baji pun masih saja terguling-guling, dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun menghentikan tubuh Patkai yang masih berguling-guling. Jelas saja Baji pun sangat terkejut, dan Biksu Tong pun di situ berkata, "Hei babi." Ia pun lalu menatap tajam kepada Baji dan berkata, "Kau jadilah saudara dan temani Wukong. Tapi ini akan sangat sulit karena kau harus mengubah kebiasaan hidup di masa lalumu." Seketika Baji pun langsung berdiri dan memberikan hormat kepada Biksu Tong. Ia pun lalu berkata, "Aku berjanji murid ini akan patuh dengan pengajaran guru." Dan Biksu Tong pun lanjut berkata, "Dan mulai sekarang namamu akan menjadi Chu Patkai." Patkai pun langsung menjawab, "Terima kasih guru." Melihat hal itu, para babi pun langsung bersorak-sorai. Mereka pun sangat gembira. Sang istri pun berkata, "Luar biasa, babi tua sukses jadi murid sang biksu." Sedangkan Yong Mane pun juga berteriak, "Kakak memang yang terbaik, tidak ada yang bisa ngalahin kamu." Dan Patkai pun dengan semangatnya berkata, "Aku tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Lihatlah, pasti kekuatanku akan meningkat." Istri babi pun melambaikan tangan kepada babi dan berteriak, "Suamiku, sekarang sudah waktunya kau untuk bekerja keras meningkatkan kekuatanmu." Patkai pun langsung menjawab, "Itu pasti istriku. Kau harus hati-hati di rumah ketika aku tidak ada." Istrinya pun lalu membalas, "Jangan khawatirkan aku, Yong Mane akan menjagaku." Patkai pun lalu melambaikan tangannya kepada semuanya. "Hai istri dan teman-teman babiku semuanya, tunggu aku kembali," teriaknya. Sang istri pun lalu menunjuk dan berteriak, "Hei, kau jangan banyak bicara lagi. Mereka berdua sudah berjalan." Ia pun lalu sesegera mungkin membereskan bekalnya dan segera menyusul gurunya. "Hei, tunggu aku guru," teriaknya. Biksu Tong dan Wukong pun menoleh dan terkejut karena Patkai membawa bawaan yang lumayan banyak. Kenapa kau bawa barang begitu banyak?" tanya Wukong. Patkai pun sambil tersenyum ia berkata, "Hei saudaraku, ini semua adalah barang-barang dari istri dan adikku. Ini semua untuk bekal di dalam perjalanan. Takutnya makanan di luar tidak cocok denganku. Jadi aku membawa beberapa makanan favorit serta obat-obatan dan juga skincare untuk perawatan wajahku." Hal itu membuat Ause pun berkata di dalam hati, "Setelah kedatangan monster kera, sekarang datang lagi monster babi yang terlalu mempedulikan penampilan. Ini akan jadi tim yang konyol." Dan kini mereka bertiga pun memulai perjalanannya menuju ke barat. Dan dari atas benteng istana babi, Yong Mane pun berteriak, "Saudaraku, pergilah. Kakak ipar biar aku yang akan mengurus dia." Dan tiba-tiba saja babi tua pun memegang pundak Yong Mane. Ia pun lalu berkata, "Kau sungguh berani. Masalahmu dengan saudara laki-lakimu akhirnya hilang." Yong Mane pun lalu berkata, "Terima kasih ayah.
Sekarang tidak ada lagi pria yang menghalangi. Masa depan klan kita akan terang. Ia pun lalu berteriak kepada para babi, hidup keluarga babi raksasa. Mulai sekarang klan babi akan aku pimpin. Haha, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di masa depan. Para babi pun berteriak, kakak pemberani, ini baru raja kami. Dan kini Yong Mane pun lalu mendekat kepada istri Baji dan berkata, kakak ipar, kamu benar-benar mengerti. Kau berhasil menyuruhnya untuk pergi. Tapi bagaimana nanti kalau dia kembali, kak? Dan dengan wajah datar, istri babi pun berkata, "Fyuh, jangan konyol. Saudaramu tidak akan pernah kembali lagi." Yong Mane pun jadi bertanya, "Kenapa?" Lalu istri babi pun berkata, "Saudaramu itu tidak pernah pergi ke kastil Gunung Babi Raksasa Suci. Meski dia perkasa di sini, tapi dia tidak pernah mengikuti ujian, berjalan melewati jalur monster dan pergi ke surga barat. Itu tak semudah itu, Verguzo." Dan terlihat kini Subaji pun terseret oleh badai pasir. Ia pun berteriak ketakutan. Ia merasa sudah melihat kematian di depannya. Melihat hal itu, Biksu Tong pun segera mengulurkan tangannya dan menyuruh babi untuk segera meraihnya. Akan tetapi sebelum tangan babi bisa meraihnya, tiba-tiba saja muncul badai yang lebih besar lagi, membuat ia pun terlempar dan terseret oleh badai itu. Biksu Tong pun jadi khawatir dan berteriak, "Patkai!" Sedangkan Aosue pun juga tampak berusaha sekuat tenaga menghadapi angin yang kencang itu. Dan kini Biksu Tong pun lalu berteriak-teriak memanggil Wukong, karena saat ini Wukong pun juga telah menghilang dari sisinya. "Wukong, di mana kau?" teriak Biksu Tong. Biksu Tong pun sangat keheranan dengan badai pasir ini, karena ia merasa kalau badai pasir ini tidak biasa, dan ia juga mendeteksi akan hawa siluman di sini. Dan kini Wukong pun terus berjalan di tengah badai itu sambil berkata, "Halo, keluarlah. Badai pasir ini pasti adalah ulahmu. Aku tahu kamu ada di sini. Sialan kau." Dan tiba-tiba saja Wukong pun kaget dengan apa yang dilihat di depannya. Ia pun melihat seekor kera, dan kera itu pun mengejek Wukong sambil berkata, "Hei, sinilah, tangkap aku kalau bisa." Hal itu membuat Wukong kesal dan berteriak, "Hei, jangan pergi kau." Wukong pun terus mengejarnya, dan tak disangka Wukong pun kini melihat sekelompok monyet putih. Wukong pun lalu berkata, "Monyet-monyet itu, aku merindukannya. Bukankah itu dari Gunung Huakuo?" ucap Wukong di situ. Dan kini para monyet-monyet itu pun berlarian bersama Wukong. Mereka pun sangat riang dan mengajak Wukong untuk main petak umpet. Wukong pun di situ langsung menatap tajam dan berkata dalam hati, "Sungguh aneh, kenapa rakyatku tiba-tiba berada di sini? Apakah ini hanya ilusi?" Sementara Patkai pun terlihat tergeletak tak berdaya. Ia pun lalu mulai sadar dan bertanya-tanya. Ia pun bingung di mana ia berada sekarang. Ia pun sambil berusaha membuka matanya berkata, "Oh, apakah aku keseret badai dari atas ya?" Dan tiba-tiba saja ia pun terkejut dengan apa yang dilihatnya di depan. Karena saat ini ia melihat kolam yang dikelilingi pepohonan yang hijau. Dan terlihat di kolam itu ada beberapa ciwi-ciwi cantik yang mandi. Jelas saja itu membuat Patkai kesenangan. Ia pun lalu mulai menggoda dan berkata, "Hehe, kenapa ciwi-ciwi cantik seperti kalian mandi di gurun seperti ini? Apakah ada masalah?" Dan ciwi-ciwi pun menjawab, "Ya, itu benar-benar masalah. Jadi bagaimana ya kita harus menghadapinya?" Patkai pun langsung mengernyitkan matanya dan mendengus. Ia pun lalu berkata, "Tentu saja, aku akan memeriksanya dengan hati-hati." Seketika Patkai pun terjun ke kolam itu dan mendekati ciwi-ciwi itu sambil berkata, "Kalian semua jangan bergerak. Biarkanlah aku, Cu Patkai, yang akan memeriksa satu persatu apa yang ada di dalam handuk kalian. Hihihi." Shin kemudian beralih Biksu Tong yang masih sekuat tenaga bertahan di tengah badai pasir. Dan tiba-tiba saja badai pun perlahan-lahan menghilang. Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun terkejut karena di depannya muncul sebuah rumah yang terbakar, persis seperti rumah Biksu Tong yang dulu dibakar oleh Aosue. Jelas saja hal itu membuat Aosue juga sangat terkejut. Dan ia pun juga panik karena dia masih merasa bersalah dengan kejadian waktu itu. Dan dari rumah itu muncullah istri dan putra Biksu Tong, dan mereka pun lalu masuk ke dalam. Hal itu membuat Biksu Tong pun berkata, "Kak, kau jangan masuk. Bukankah kau sudah mati?" Aosue pun di situ dibuat bingung melihat keanehan di depannya. Sementara Biksu Tong pun kini mengikuti istri dan anaknya yang berjalan masuk ke dalam rumah. Shin lalu diperlihatkan Biksu Tong yang sudah tergeletak di padang pasir. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang datang. Ia pun berkata,
"Hei, kalian patuhlah." Dan ternyata di situ juga ada Ausue yang juga sudah tergeletak. Dan orang itu pun menggeret Patke yang sudah tak sadarkan diri. Orang berambut gondrong itu pun berkata, "Tidurlah semuanya, tidurlah dengan pulas." Dan orang itu adalah sang siluman pasir. Ia pun lalu mengeluarkan pedangnya dan berkata, "Mati dalam keadaan tidur, kalian tak akan merasakan sakit." Hehehe. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.